Kita akan mendatangkan langsung, kita akan menunjukkan, oh tanaman itu yang ini loh, kemudian parts-partsnya itu yang seperti ini. Contohnya simple dialog, kemudian anak-anak itu akan menggunakan itu gitu. Jadi ketika kita mengajarkan, mereka juga harus menggunakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi di podcast Salam Al-Abidin. Obrolan santai, penuh makna bersama dengan bintang-bintang tamu kita yang spesial. Dan tentunya kita akan update segala macam kondisi dan juga berita di bawah naungan Yayasan Al-Abidin Surakarta. Yayasan Al-Abidin Surakarta sendiri merupakan yayasan yang besar di kota Surakarta, sudah mempunyai 31 unit pendidikan di bawahnya, termasuk dari KB, TK, sampai perguruan tinggi. Masya Allah. Dan sekarang kita juga bermitra dengan berbagai yayasan yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan selanjutnya di mana lagi ya? Nantikan di kota-kota Anda. Masya Allah. Nah sekarang pada hari ini Miss Eka dari SMPI Al-Abidin Surakarta akan berbincang hangat dan santai tentang bagaimana sih pentingnya bahasa Inggris di perkembangan global saat ini. Oke? Kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu dari SDII Al-Abidin Sukoharjo, Miss Laras. Assalamualaikum Miss Laras. Waalaikumsalam Miss Ika. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, this is your first time come to here? Yeah, this is my first time. Oke, Masya Allah. Nice to meet you. Kali ini mohon kita ngobrol-ngobrol, mungkin seputar apa yang kita ajarkan di SD Sukoharjo, boleh Miss Laras? Boleh. Oke. Kalau boleh tahu Miss Laras sendiri mengajar di mapel apa? Saya basicnya di bahasa Inggris, jadi mengajarnya di bahasa Inggris. Oke, Yeah. mengajar di bahasa Inggris. Berarti you're Al-Abidin teacher, right? I'm Okay. a teacher. Kalau boleh tahu Miss Laras, seberapa pentingnya sih anak-anak itu belajar bahasa Inggris? Apalagi di usia sekarang ini ya? Kalau sebenarnya kalau dilihat dari usianya, memang anak-anak itu harus belajar dari sekarang ya. Jadi mulai dari kecil itu sudah harus belajar bahasa Inggris. Apalagi di zaman sekarang ini, zamannya udah modern, apa-apa sudah pakai bahasa Inggris. Kemudian teknologi juga, dan plusnya adalah ketika kita keluar rumah nih, public places kan hampir semua public places itu pakai bahasa Inggris gitu. Yes, that's right. Dan juga game-game, apalagi yang ada di HP kita, itu semuanya pakai bahasa Inggris. Nah, maka dari itu menurut saya sangat penting sekali untuk belajar bahasa Inggris dimulai sejak dini gitu. Oke. Itu kan sejak dini nih, bisa jadi ada anak-anak yang sama sekali, aduh takut banget sama bahasa Inggris, karena menjadi momok ya buat mereka untuk yang mau belajar bahasa asing. Mungkin banyak dari anak-anak kecil itu mungkin yang menghindari, aku nggak mau belajar bahasa Inggris, aku nggak mau masuk SD Islam Internasional gitu, aku maunya SD biasa. Nah itu menurut pandangannya Miss Lara seperti apa? Kalau menurut saya jangan takut ya, jangan takut ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Iya, insya Allah nanti ketika anak-anak tersebut itu masuk ke SD Islam Al-Abidin, kita pasti akan memberikan treatment yang terbaik untuk mereka gitu. Jadi nggak apa-apa belum bisa bahasa Inggris, nggak apa-apa. Nanti insya Allah kita akan membiasakan mereka dengan dengan bahasa Inggris itu sendiri. Jadi nanti di SDI Al-Abidin Sukoharjo itu nanti akan ada kelas internasional yang mana di kelas tersebut itu anak-anak sudah pasti akan mendapatkan pelajaran bahasa Inggris, dan itu nanti pakai kurikulumnya Cambridge. Iya, kurikulum Cambridge. Oke. Kalau boleh tahu Miss Laras, pasti adik-adik di rumah sama orang tuanya penasaran nih. Seperti apa sih metode belajar di SDII Al-Abidin Sukoharjo, terutama untuk bahasa Inggrisnya? Kalau untuk bahasa Inggrisnya sendiri, karena kita pakai kurikulumnya Cambridge dan kurikulum Merdeka, jadi sama-sama menggunakan anak-anak itu harus explore gitu. Jadi anak-anak itu benar-benar mulai dari awal, misalnya kita mau belajar part of the plant nih, misalnya. Nah, part of the plant. Iya, part of the tanaman plant. Ya, tanaman. Kita akan belajar tentang tanaman nih. Nah, kita akan membawa tanaman itu sendiri, kemudian kita akan menjelaskan parts-nya itu apa saja, seperti itu. Jadi
anak-anak itu dibiarkan untuk eksplor sendiri. Kita nggak cuma menampilkan gambar atau kita hanya menjelaskan oh tanaman itu terdiri dari ini seperti itu. Tidak, kita akan mendatangkan langsung. Kita akan menunjukkan oh tanaman itu yang ini loh, kemudian parts-partsnya itu yang seperti ini. Berarti poinnya adalah di sini kalau kita mau mengajarkan anak bahasa Inggris, datangkan benda realnya. Iya, benda realnya. Oh, seperti itu. Ada metode lain mungkin karena anak-anak di usia 6 tahun, 5 sampai 6 tahun itu kan baru masuk SD ya. Mungkin di TK-nya bukan TK internasional. Jadi biasa-biasa aja. Gimana sih triknya guru SD nih? Guru SD cara mengajarkan bahasa Inggris lagi selain mendatangkan benda realnya. Oke. Kalau itu biasanya saya pakai nyanyian. Jadi anak-anak itu diajak nyanyi, sering-sering yel-yel. Kemudian biasanya kalau seperti itu kita akan, kalau di SDI Al-Abidin Sukoharjo sendiri itu ada words of the week. Jadi nanti anak-anak itu diberi tambahan vocabulary per harinya dan kemudian anak-anak itu harus menghafalkan seperti itu. Untuk bisa menghafalkan itu sendiri ya biasanya kita pakai flashcard. Atau kita flashcard flashcard words of the week. Kemudian kita ulang-ulangi, kita lakukan repetition. Nah untuk kedepannya kita juga akan ada collecting day. Jadi nanti di collecting day itu nanti anak-anak harus setoran apa saja kira-kira hal-hal yang sudah dipelajari. Gitu. Kosakatanya itu yang sudah dipelajari apa aja harus disetorkan seperti itu. Oh gitu. Wah ini seru banget ya. Jadi anak-anak kayak kebayang bakal belajar bahasa Inggris itu dengan cara yang seru ya. Iya. Nah itu kalau boleh tahu, apakah di SDII Al-Abidin Sukoharjo itu juga merangkum pembelajaran bahasa Inggris yang fun? Iya dong, kita itu sekolahnya fun banget. Jadi dari mulai pembelajaran, dari baris dulu nih Miss, baris dulu kita yel-yel dulu, kemudian kita slogannya per kelas dulu, yel-yel per kelas seperti itu. Kemudian nanti anak-anak ketika mau masuk nih harus ada passwordnya dulu. Passwordnya itu juga pakai bahasa Inggris juga. Jadi misalnya who have prayed subuh today, atau nanti can you repeat again? Mungkin adik-adik yang di sana belum terlalu dengar, jangan terlalu cepat. Apakah tadi Kak? Who have prayed subuh today? Oh ya, who have prayed subuh today. Jadi siapa yang udah sholat subuh tadi ya? Oh gitu. Jadi kalau misalkan mau masuk kelas, ada kata kuncinya dulu. Password. Oke. Terus anak-anak biasa jawab apa tuh? Biasanya langsung raise hand. Iya. Kemudian nanti jika ada beberapa yang belum sholat kan, karena kadang anak-anak itu kan masih itu ya. Kembang kempis budinya budi banget ya. Masih budi banget. Nah itu biasanya saya itu baru pakai itu tadi passwordnya berupa kosakata. Jadi misalnya saya tanya bahasa Inggrisnya batang apa, kayak gitu. Itu sebagai passwordnya. Miss Laras, nanti bisa ceritakan lagi tentang ICP di SDI Sukoharjo ya. Tapi sebelumnya adik-adik dan orang tua semuanya, kita lihat dulu iklan yang berikut ini. Al-Abidin Foundation has developed quickly by publishing new schools in many cities. One of them is Al-Abidin Primary School, SDII Al-Abidin Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Agus Nugroho as the headmaster. Welcome to SDII Al-Abidin Sukoharjo, a school that gives solution for all challenges of the times. SDII Al-Abidin Sukoharjo is published as an Islamic school that places Tauhid education, habituation of obligatory and sunnah worship, manners education, which are the initial foundation for nurturing students. SDII Al-Abidin Sukoharjo has 3 excellent programs. First, an international class program.
that prepares the students to be champion in this globalization era. In preparing the children to become Hafiz and Hafizah, SDII Al-Abidin Sukoharjo also opens a Tahfidz class with a target of 10 juz of Quran. Due to the rapid technological development, SDII Al-Abidin Sukoharjo opens an information and computer technology class with a focus on learning coding and its applications. SDII Al-Abidin Sukoharjo has a big goal of nurturing students to become solih and solihah with various supporting programs. Manner mentoring activities, character building activities, character project activities, life skill activities. Every child is a champion in their potentiality. So, SDII Al-Abidin Sukoharjo develops the students' talents and interests through various arts and extracurricular activities. Various achievements have been reached by the students while studying at SDII Al-Abidin Sukoharjo, both academically and non-academically. I feel happy to study at SDII Al-Abidin Sukoharjo because I can learn English, my friends are nice, and my teachers are patient. Studying at SDII Al-Abidin Sukoharjo, it's wonderful. Join us, big family of SDII Al-Abidin Sukoharjo, the best generation. Oke semuanya, kembali lagi di podcast Salam Al-Abidin. Nah, tadi kita sudah sedikit banyak tanya-tanya ya sama Miss Laras tentang seberapa pentingnya sih bahasa Inggris di usia anak TK menjelang anak SD. Ini tuh bisa dibilang golden age juga ya, Miss? Iya, benar banget, Miss. Berarti mereka tuh benar-benar menyerap bahasa-bahasa yang ada di lingkungannya. Sebenarnya momen-momen kayak gini itu momen yang sangat tepat buat anak-anak itu belajar bahasa Inggris. Benar nggak, Miss? Iya, benar banget, Miss. Nah, tadi kan sempat disinggung ya tentang belajar bahasa Inggris di SDII Sukoharjo. Nah, tadi sempat saya dengar dari penjelasan Miss Laras itu ada words of the week. Terus habis itu pakai password ya masuknya ya, pakai password. Terus apa lagi? Nah, penasaran nggak semuanya? Coba ya, Miss Laras selain words of the week, kira-kira boleh nggak dijelaskan lebih detail dan banyak lagi tentang bagaimana sih sebenarnya pembelajaran ICP di SDII Sukoharjo? Pasti banyak yang belum tahu juga tuh, ICP itu sebenarnya apa sih? Dan program unggulan ini itu sebenarnya menonjolkan apanya? Gitu. Itu mungkin bisa dijelaskan, Selaras? Oh iya, bisa. Insyaallah. Ya, untuk ICP sendiri itu adalah International Class Program, yang mana memang anak-anak tersebut, anak-anak yang masuk ke SDII Al-Abidin Sukoharjo itu kita biasakan untuk menggunakan bahasa Inggris dalam kesehariannya, gitu. Apalagi kita menggunakan kurikulum Cambridge itu tadi yang sudah saya jelaskan, itu akan sangat menunjang proses pembelajaran mereka ketika mereka ingin bisa fasih bahasa Inggris seperti itu. Kemudian untuk program-programnya sendiri, tadi selain yang Words of the Week, itu juga ada Simple Dialogue. Jadi nanti Simple Dialogue, dialogue. Berdialog secara sederhana. Sederhana. Kita mulai dari yang simple-simple dulu. Biasanya itu daily conversation kayak gitu. Daily conversation. Iya, jadi kira-kira apa aja yang biasa kita obrolin sama teman-teman kita, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang biasanya itu kita tanyakan ke guru. Itu gitu. dirangkum sama gurunya, terus dibagikan ke anak-anak atau cuma pembiasaan-pembiasaan? Biasanya itu kita berikan contohnya simple dialogue, kemudian anak-anak itu akan menggunakan itu gitu. Jadi ketika kita mengajarkan, mereka juga harus menggunakannya seperti itu. Jadi tetap harus jadi kebiasaan gitu. Tapi memang dari kita, bukan dari anak-anak sendiri yang mencari.
Words of the week, terus simple dialogue, daily conversation, Daily conversation, sama ada lagi itu nanti insya Allah akan ada assembly. Ya, assembly. That's means kayak pentas seni iya, ya? pentas. Oke. Anak-anak itu pentas sesuai dengan passion mereka. Jadi kira-kira mereka itu bisanya apa sih? Kan kadang anak-anak mungkin bisa bahasa Inggris ya. Memang kan ICP kan lebih condong ke bahasa Inggrisnya kan memang. Nah, tapi anak-anak itu kan ada yang bisanya nih puisi atau bisanya main peran kayak gitu. Oh, acting ya, drama ya, drama, main peran kayak gitu. Nah, di assembly itu sendiri nanti anak-anak kita bebaskan untuk memilih kira-kira apa sih yang mereka sukai gitu. Pengen nampilin apa sih gitu. Nyanyi juga boleh kayak gitu. Oh, kalau kayak di SMP tuh namanya show your English performance ya. Nah, iya, ini bisa dibikin day. Weekly. Itu monthly. Oh, monthly. Ya, Oke, assembly. Wah, ini seru ya. Jadi bakatnya teman-teman semuanya bisa di expose di sini, di show up di sini ya. Oke, Masya Allah. Jadi penunjang-penunjangnya yang tadi ya. Untuk program-program ICP-nya itu ada words of the week, daily conversation, terus mini dialogue, simple dialogue. Oke. Kalau pembelajarannya sendiri nih, untuk Cambridge bagaimana? Kalau untuk Cambridge itu sendiri, kita kan kalau dari buku Cambridge-nya itu sendiri kan sudah ada sebenarnya ada guidance-nya, Miss. Jadi nanti kira-kira seperti yang itu tadi, seperti yang kita pas belajar Parts of the Planet tadi. Nah, itu anak-anak yaitu tadi kita datangkan realnya. Kemudian mereka disuruh explore sendiri seperti itu. Terus kalau enggak kita ajak keluar. Iya, kita ajak keluar. Outdoor, kita ajak keluar, kita ajak belajar seperti itu. Tapi yang paling penting itu sebenarnya anak-anak harus kita ajarin repetition karena kan bahasa Inggris ya kalau nggak kita ulang-ulang nanti bisa aja pronunciation-nya itu masih ada salah. Tapi sebenarnya itu nggak apa-apa sih. Cuman kalau ada repetition pasti itu akan lebih baik seperti itu. Plus pengulangan dan pembiasaan. Nah, anak-anak itu kalau mau keluar kelas nih, Miss, misal mau ke toilet gitu harus pakai bahasa Inggris. Kalau nggak boleh, nggak boleh keluar kalau belum pakai bahasa Inggris. Contohnya adalah Miss, may I go to the toilet, please? Jadi itu hal-hal yang biasa diomongkan ya sama anak-anak ya kalau mau ke toilet. Oke, Masya Allah. Ada lagi mungkin contoh instruction yang lain? Contoh instruction yang lain mungkin may I fill my water bottle kayak gitu. Oke. Refill ulang gitu ya. Oke, Masya Allah. Kayak gitu. Kalau itu mantap banget ya. Terus ada lagi tidak supporting untuk yang menunjang program yang untuk menunjang ICP di SDI ya Al-Abidin Sukoharjo? Mungkin dari ruang kelasnya ya, Miss ya. Dari ruang kelasnya itu sendiri kita buat sedemikian rupa gimana anak-anak itu bisa nambah vocabnya juga. Jadi kita kasih gambar-gambar atau kasih berarti English landscape. Iya, English landscape. Jadi kita kasih flashcard juga untuk kesehariannya. Jadi kita itu belajar nggak cuma pakai buku doang gitu, pakai flashcard, kemudian pakai video, pakai pictures kayak gitu-gitu. Jadi memang kita sudah biasakan gimana ya, belajar bahasa Inggris tuh nggak sepaneng gitu loh, Miss. Kan kadang kalau cuma dengerin doang kan males ya gitu. Apalagi English sekarang itu harus disesuaikan dengan tingkat kemampuannya usianya juga ya. Jadi usia 2 sampai 5 tahun bagaimana bahasa Inggrisnya, 6 sampai 12 nanti bagaimana. Nanti di usia SMP sampai SMA nanti beda lagi. Jadi bisa sesuai dengan klasifikasi umur ya. Iya, betul. Oke. Wah, kayaknya seru banget nih sekolah di SDI Al-Abidin Sukoharjo ya. SCP-nya keren banget ya. Banyak banget hal-hal yang bisa membuat anak-anak semakin lancar berbahasa Inggris. Karena tadi kan Miss penting banget kan belajar bahasa Inggris. Terus juga kalau boleh tahu sepentingnya ini tuh target dari program ini apa sih sebenarnya? Kalau untuk targetnya sendiri sudah pasti anak-anak bisa fasih ya dalam bahasa Inggris ya. Tapi paling enggak mereka itu bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi ketika keluar mereka itu nggak kosong banget gitu, Miss. Karena kan ya kita tahu sendiri itu tadi sudah saya jelaskan kalau selama saat ini itu public places, kemudian teknologi kayak gitu-gitu kan mostly pakai bahasa Inggris ya, Miss ya. Nah, kalau kita nggak memberi pemahaman atau kita nggak ngajarin anak kita terlebih dahulu nih tentang bahasa Inggris, mereka pasti akan, wah apa ini
apa ini mah artinya kayak gitu kan, bingung mereka gitu. Jadi targetnya itu sendiri adalah untuk ya itu tadi, untuk bisa membuat anak-anak lebih melek teknologi dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Oke, tapi tentunya dengan pantauan guru dan orang tua ya. Berarti otomatis nggak harus bisa bahasa Inggris dulu ya untuk bisa masuk SDI Albi Sukoharjo. Bahkan dari nol pun bisa. Dari nol nggak masalah. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, SDI Albi Sukoharjo udah buka pendaftaran belum? Alhamdulillah saat ini sudah, Miss. Gimana ini tuh? udah Boleh masuk. kasih info? Boleh. Okay. Untuk SDI Albidin Sukoharjo saat ini sudah buka pendaftaran, ya, masuknya ke gelombang istimewa. Akan tutup nanti tanggal 31 September. Nah, itu nanti kenapa sih harus milih SDI Albidin Sukoharjo? Kayaknya bulan September cuma sampai 30. Iya. Berarti sampai 30 ya, maksudnya September. 30 ya. Sampai 30 September. Nah, kenapa sih harus milih SDI Albidin Sukoharjo? Yang pertama itu karena SDII ya namanya aja, Sekolah Dasar Islam gitu ya. Nah, kita itu sekolahnya berbasis Islamis. Jadi nggak hanya kita menonjolkan program-program kita, program unggulan kita, tapi juga kita menonjolkan adabnya anak-anak juga. Jadi kita mementingkan adab-adab yang insya Allah akan pasti akan berguna suatu saat nanti. Masa depannya. Kemudian kalau di SDI Albidin Sukoharjo itu sendiri kan ada 3 kelas program ya, Miss ya. Tiga kelas program. Ya. Oke. Yang pertama itu ICP itu tadi. ICP International Class Program. Kemudian ada TCP, Tahfidz Class Program. Kemudian ada ICT. Ya, ada Information and Communication Technology. Masya Allah. Jadi tinggal pilih nih sesuai dengan minat anak ya. Oke, keren banget. Berarti kalau misalkan mau daftar ke SDII Albidin Sukoharjo, itu caranya bagaimana? Oh iya, caranya bisa langsung aja nanti hubungi Miss Ria nanti. Iya, atau bisa langsung aja follow ke Instagramnya. DM ya? Follow dulu. Iya, bisa langsung DM juga nggak apa-apa. Di Instagram SDII Albidin Sukoharjo. Nanti insya Allah di sana udah ada itu kontak personnya. Oke, siap. Masya Allah, keren banget. Semoga anak-anak muda kita bisa semakin melek sama teknologi, melek dengan bahasa Inggris, nggak takut lagi bahasa Inggris ya, Miss ya. Nggak boleh takut. Dan sekolahnya jangan lupa harus di sekolah internasional biar mengemas semuanya dengan baik dan juga menjadikan pribadi-pribadi yang modern tapi tetap Islami. SDII Albidin Sukoharjo salah satunya. Iya, gitu ya. Masya Allah, terima kasih sekali Miss Laras sudah bisa hadir dan ngobrol-ngobrol di sini di podcast Salam Al-Abidin. Next time, bintang tamu kita siapa lagi ya? Nanti kita akan bahas tema-tema yang tentunya tidak kalah menarik dari tema yang sekarang ini. Semuanya, sampai jumpa di podcast Salam Al-Abidin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.